Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bidang usaha apotek untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi sosial yang beranggotakan Dini Rahmawati, Monica Stella, Nabila Huraini, Nurlairi Salima, Cynthia dan Tasya Aulia Halim dengan dosen pengampu Ibu APT Asti Yunia Rindarwati M.Farm. Ketika akan membuka usaha apotek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti langkah-langkah dalam mendirikan apotek. Yang pertama ada lokasi apotek. Lokasi yang strategis menentukan kesuksesan dalam pembangunan apotek. Apotek akan lebih produktif jika didirikan di sekitar rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, maupun di sekitar perumahan yang padat penduduknya. Selanjutnya ada persiapan. Setelah lokasinya sudah ditentukan, hal berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah pengetahuan mengenai obat-obatan. Jika tidak memiliki latar pendidikan farmasi, maka harus mempersiapkan seorang apoteker yang bertanggung jawab menjalankan apotek. Lalu selanjutnya ada perizinan. Hal pertama yang harus diselesaikan yaitu mengurus surat keterangan izin tempat usaha. Setelah itu mengajukan permohonan surat izin apotek. Jika sudah lulus uji kelayakan, maka apotek siap untuk didirikan. Persyaratan dan tata cara pendirian apotek dapat dipelajari di dalam Kemenkes Republik Indonesia nomor 1332 tahun 2002. Yang terakhir ada pengadaan obat. Sediakan berbagai macam obat-obatan untuk perlengkapan apotek dan pastikan tersedia obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat tergantung dari varian dan jenis obatnya. Sebelum membeli obat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti melakukan tinjauan terhadap masalah kesehatan yang sering terjadi di lingkungan, lalu menyesuaikan macam obat yang akan dibeli dengan anggaran, lalu pilihlah obat yang standar mutunya tinggi. Selain itu, sediaan kombinasi dipilih jika potensinya lebih baik daripada sediaan tunggal. Untuk selanjutnya, ada beberapa strategi marketing yang akan kita terapkan di apotek. Yang pertama, mengutamakan pelayanan kefarmasian yang unggul, misalnya melayani pasien dengan rasa empati, dengan cara yang ramah, serta memberikan solusi yang tepat kepada pasien. Karena jika pasien sudah merasa puas dengan pelayanan kita, kemungkinan besar pasien tersebut akan kembali lagi ke apotek kita dan menjadikan apotek kita sebagai apotek langganan. Yang kedua, adanya fasilitas informasi obat gratis, di mana kita akan memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman, dan juga rasional. Nah, dengan adanya fasilitas informasi obat gratis ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap apotek. Yang ketiga, adanya display obat di apotek. Nah, dengan menampilkan display obat, dapat menarik pelanggan untuk membeli obat tersebut. Pastikan obat-obatan dengan kebutuhan tinggi mendapatkan paparan yang cukup kepada pelanggan apotek, sehingga akan meningkatkan penjualan di samping dengan obat resep yang akan ditebus. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dalam operasional apotek. Nah, kita akan bekerja sama dengan pihak yang menyediakan peresepan obat secara online. Dengan ini akan meningkatkan nilai jual apotek kita. Nah, hal ini didasarkan karena masyarakat lebih sering menggunakan aplikasi yang praktis dan tidak perlu mengantri ke dokter untuk menebus obat, sehingga menjadi partner digital resep akan saling menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan media sosial dengan memasang iklan obat-obatan yang kita jual dan membuat konten edukasi mengenai penggunaan obat yang tepat. Dan yang terakhir yaitu kita akan menyediakan kotak saran di apotek yang dapat diisi kapanpun oleh pasien. Dengan ini kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan pada apotek terhadap pelayanan pasien. Selanjutnya, itu ada strategi evaluasi. Strategi evaluasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada survei. Survei di sini untuk membuat kuesioner mengenai aspek-aspek dari apotek. Lalu yang kedua itu ada ghost customer. Ghost customer ini untuk menilai kinerja karyawan dan juga menilai nih apakah apotek sudah baik atau belum. Lalu selanjutnya itu ada evaluasi mutu manajerial. Pada evaluasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada audit. Audit di sini untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, stok of name, audit kesesuaian SPO, dan juga ada audit keuangan seperti cash flow, neraca, dan juga laporan rugi dan bala. Yang kedua itu ada review. Review di sini untuk pengkajian terhadap obat fast dan slow moving dan juga perbandingan harga. Yang ketiga ada observasi, untuk mengobservasi terhadap penyimpanan obat, proses transaksi, dan juga ketertiban dalam pengambilan dokumentasi.
Lalu selanjutnya ada evaluasi mutu pelayanan farmasi klinis. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ada audit untuk memantau waktu pelayanan dan juga penyerahan obat kepada pasien. Lalu kedua ada review. Review di sini untuk memeriksa kembali resep-resep yang sudah masuk dan juga memeriksa kembali resep-resep yang kita serahkan kepada pasien. Lalu yang ketiga ada observasi. Observasi di sini yaitu mengamati langsung nih aktivitas di apotek seperti apa atau biasa kita sebut sebagai pelayanan farmasi klinik. Yang keempat ada survei. Survei di sini untuk melakukan wawancara singkat kepada pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah pelanggan eksternal. Lalu selanjutnya ada survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk survei kepuasan pelanggan ini ada 3 poin. Yang pertama itu definisi kepuasan. Karena kepuasan pasien dapat mempengaruhi minat untuk kembali ke apotek yang sama. Lalu kedua ada dimensi pelayanan. Dimensi pelayanan ini termasuk pelayanan produk dan jasa yang dikaitkan dengan kepuasan pasien. Yang terakhir ada mempertahankan pelanggan. Seperti variabel yang mempengaruhi kepuasan itu adalah kepuasan konsumen untuk kembali ke apotek tersebut. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi keuntungan dari apotek. Inovasi sangat diperlukan agar apotek dapat mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. Bentuk inovasi yang dilakukan terhadap apotek akan dapat diketahui setelah evaluasi pengembangan apotek. Evaluasi pengembangan apotek dilakukan agar apotek dapat bertahan lama dan tumbuh di tengah-tengah persaingan bisnis serta dapat tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Evaluasi pengembangan apotek dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, evaluasi internal dilakukan dengan menganalisis keuangan di akhir tahun, yaitu dengan menganalisis laba rugi, cash flow, dan rasio keuangan. Parameter peningkatan atau penurunan laba dijadikan sebagai dasar apakah manajemen apotek sudah baik atau tidak. Yang kedua, evaluasi eksternal. Apotek dievaluasi dari apa yang ditampilkan oleh apotek. Secara umum, ada 3 aspek yang dinilai, yaitu tampilan apotek, kelengkapan, dan harga produk serta pelayanannya. Ada pembeli yang memberikan feedback secara langsung, terang-terangan, menunjukkan kepuasannya terhadap apotek. Ada juga yang pasif yang tidak menunjukkannya. Oleh karena itu diperlukan evaluasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apotek yang dijalankan. Evaluasi finansial apotek. Salah satu parameter finansial yang harus dievaluasi adalah margin apotek. Margin laba kotor adalah indikator kesehatan bisnis apotek secara keseluruhan. Margin laba kotor menunjukkan apakah markup rata-rata pada produk atau layanan cukup untuk menutupi pengeluaran langsung dan menghasilkan keuntungan. Untuk menghitung margin laba kotor bisnis, pertama-tama perlu menghitung laba kotor. Selanjutnya, yaitu yang pertama, hitung laba kotor. Laba kotor adalah laba dari hasil penjualan yang belum dikurangi oleh kewajiban pembayaran seperti biaya pegawai, listrik, dan lain sebagainya. Nilai laba kotor dihitung dari total penjualan dikurangi dengan harga beli atau HPP. Sedangkan nilai rugi yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya gaji dan administrasi, biaya bunga bank, dan depresiasi. Berikut adalah rumus laba kotor, yaitu penjualan dikurangi biaya pembelian. Misalkan, total penjualan yang didapatkan adalah 120 juta dengan harga beli 60 juta. Sehingga laba kotor yang didapatkan yaitu 60 juta. Yang kedua, hitung margin laba kotor. Margin laba kotor adalah laba kotor yang dinyatakan sebagai persentase penjualan. Berikut ada pula rumus margin laba kotor, yaitu laba kotor dibagi total penjualan dikali dengan 100%. Sehingga dengan asumsi nilai penjualan dan pembelian yang sama, maka nilai margin laba kotor yang didapatkan adalah 50%. Dari perhitungan ini dapat memberikan hasil analisis apakah produk atau program pelayanan tertentu dapat dipertahankan atau dihentikan. Yang ketiga, pendapatan bersih. Nilai net cash flow per bulan adalah
pertambahan dari rugi laba setelah pajak dengan depresiasi per bulan. Fungsi dari net cash flow ini sendiri yaitu untuk menentukan kelayakan finansial jangka pendek suatu bisnis. Net cash flow dapat bernilai positif maupun negatif, menunjukkan bahwa arus pemasukan lebih besar dari arus pengeluaran. Jika bernilai negatif, hal ini menunjukkan kondisi yang sebaliknya dan menandakan bahwa terdapat permasalahan finansial atau proses perkembangan yang cepat dari suatu bisnis. Nilai net cash flow yang negatif ini umumnya akan ditutupi melalui investasi tambahan dari pemilik usaha. Dari net cash flow akan dapat berubah menjadi positif jika suatu bisnis sudah dalam kondisi yang stabil. Prinsipnya, sebuah bisnis apotek akan menguntungkan jika laba kotor yang didapatkan melebihi biaya operasional apotek. ROI atau Return on Investment adalah laba atas investasi yang menunjukkan rasio keuntungan usaha atau modal yang telah ditanamkan untuk mencapai tujuan bisnis. Jika kamu adalah pemula di dunia bisnis, sebaiknya kamu memahami cara menghitung ROI. Perhitungan ROI yang tepat dapat berguna untuk hampir semua keputusan yang akan kamu ambil untuk bisnismu. Kenaikan ROI merupakan indikator adanya keefektifan penggunaan aktiva perusahaan. ROI dapat dinaikkan dengan cara menaikkan margin. Pertama, hasil penjualan dinaikkan lebih besar dibanding biaya. Kedua, biaya diturunkan lebih besar dibandingkan penjualan. Lalu menaikkan perputaran. Pertama, menaikkan hasil penjualan atau laba dibanding aktivanya atau modal lancarnya. Kedua, menurunkan aktivanya lebih besar dibanding hasil penjualan atau laba. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama adanya strategi marketing yang diterapkan di apotik dapat berupa pelayanan kefarmasian yang unggul, fasilitas informasi obat gratis, display obat di apotik, memanfaatkan teknologi dalam operasional apotik, memanfaatkan media sosial, serta kotak saran di apotik. Selain adanya strategi marketing, apotik juga menerapkan strategi evaluasi yang meliputi survei dan gauge customer, evaluasi mutu manajerial yang meliputi audit, review, observasi, lalu ada evaluasi mutu pelayanan farmasi klinis dengan survei kepuasan pelanggan. Adapun evaluasi keuntungan apotek atau finansial dengan mengevaluasi perkembangan meliputi evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi finansial ini di apotek dengan menerapkan perhitungan margin apotek, kemudian ROI atau Return in Investment, yaitu berupa laba atas investasi yang menunjukkan rasio keuntungan atas usaha atau modal yang telah ditanamkan untuk mencapai tujuan bisnis.